Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Wulandari dengan NIM 20.01.013.020 dari kelas pemrograman framework kelas A. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian, sejarah, kelebihan, serta kekurangan dari 10 jenis framework yang banyak digunakan juga di PHP atau yang paling populer. PHP atau sering juga disebut Hypertext Preprocessor merupakan bahasa scripting yang digunakan untuk membuat aplikasi berbasis web. Salah satu alasan banyaknya web developer menggunakan PHP karena dengan menggunakan PHP, developer bisa membuat web baik statis maupun dinamis dalam waktu yang singkat. PHP menyediakan sejumlah fitur yang membuat para developer mau menggunakan PHP dan framework PHP. Adapun 10 jenis framework yang paling populer. Yang pertama ada Laravel. Laravel merupakan salah satu framework yang paling populer di antara framework PHP yang lainnya. Diperkenalkan pada tahun 2011, framework ini sangat powerful untuk mengembangkan aplikasi atau situs web yang kompleks. Dengan berbagai tools yang canggih, pengembangan web menggunakan Laravel akan lebih cepat dan lancar, karena framework ini bisa menyederhanakan tugas-tugas seperti caching, security, routing, dan autentikasi. Nah, adapun kelebihan dari Laravel. Yang pertama, dokumentasi lengkap, berkualitas tinggi dan jelas, komunitas yang besar, keamanan yang tinggi, enkripsi kuat, dan library yang lengkap. Adapun kekurangan dari Laravel, yang pertama tidak cocok menggunakan share hosting, menggunakan banyak query pada database-nya. Yang kedua ada Coordinator. Library Coordinator juga bisa terhubung dengan database dan bisa dengan mudah dihubungkan untuk berbagai keperluan seperti mengirim email, unggah file, mengelola session, dan lainnya. Dengan fitur yang lengkap, Coordinator pengembangan web bisa lebih cepat, sederhana, dan ukuran filenya kecil. Coordinator pertama kali dikembangkan oleh Nick Ellis dengan menggunakan skrip PHP, kemudian disempurnakan lagi oleh pihak British Columbia Institute of Technology. Adapun kelebihan dari Coordinator, yang pertama keamanan yang canggih, mudah dikonfigurasikan, mendukung caching halaman web dan database, mendukung MVC, Model View Controller. Adapun kelemahannya, library kurang lengkap, proses testing cukup rumit, dan pengembangan file rendah. Yang ketiga ada Symfony. Framework Symfony diperkenalkan pada tahun 2005. Framework ini cocok digunakan untuk mengembangkan web yang kompleks, berkinerja tinggi, dan berskala besar. Framework ini bisa dibilang framework yang paling tua di antara yang lainnya. Meskipun tua, Symfony masih banyak digunakan untuk mengerjakan berbagai proyek kecil maupun besar. Selain itu, berbagai komponen dari Symfony juga digunakan oleh CMS seperti Drupal, CRM, dan lainnya. Kelebihan dari Symfony, yang pertama memiliki dokumentasi yang baik, mengonsumsi sedikit memori daripada framework yang lain, komunitasnya cukup besar, mudah dikonfigurasikan, dan memiliki performa yang tinggi. Kekurangannya, tidak mendukung MVC dan tidak dianjurkan untuk pemula. Yang keempat ada Cake PHP.
Cake PHP diklaim memiliki kecepatan, keamanan, dan keandalan yang bagus dalam pengembangan aplikasi berbasis web. Framework ini sudah digunakan oleh ribuan situs web, baik statis maupun dinamis. Beberapa faktor lain mengapa framework ini banyak digunakan, yaitu karena bisa melakukan pencegahan injeksi SQL, ekstensinya mudah, arsitektur sudah mendukung MVC, kemudian pencegahan XSS atau cross-site scripting. Adapun kelebihannya, cocok untuk mengembangkan aplikasi web yang bersifat kompleks. Sudah terdapat caching, autentikasi, dan mampu mencegah injeksi SQL. Konfigurasi mudah dan memiliki dokumentasi yang sangat baik. Kekurangannya lebih kompleks dari framework yang lainnya. Yang kelima ada Yi. Yi merupakan framework PHP yang memiliki keamanan, kecepatan, dan kinerja yang tinggi dan sangat bagus untuk mengembangkan aplikasi web modern. Dengan menggunakan Yi, kita bisa mempercepat kinerja web lebih cepat daripada framework yang lainnya. Selain itu, dengan menggunakan framework ini, kita juga bisa membangun aplikasi web dengan mengintegrasikan query. Adapun kelebihan dari Yi, kode ringan, mudah dipelajari, fitur keamanan yang baik, membantu menghubungkan berbagai library dan package. Kekurangannya, tidak ada dukungan untuk membuat aplikasi web yang kompleks. Kurang tersedianya pakar pengembangan framework Yi. Yang keenam ada Zen Framework. Zen Framework merupakan salah satu framework yang mendukung teknologi front-end seperti HTML, CSS, juga JavaScript. Zen Framework juga bisa dipakai untuk mengembangkan aplikasi web yang kompleks dan kuat. Maka dari itu, framework ini bisa menjadi pilihan untuk mengembangkan aplikasi web. Adapun kelebihan dari Zen Framework, tersedianya fitur yang mendukung front-end, komunitas pengembang yang cukup luas, mendukung AJAX, pengaturan MVC-nya cukup mudah, kemudian mendukung komponen pihak ketiga. Kekurangannya cukup sulit untuk dipelajari. Yang ketujuh ada Falcon. Framework ini pertama kali dikenalkan ke publik pada tahun 2012 dan sempat menjadi tren di kalangan PHP developer. Falcon ditulis dalam bahasa C dan C++, sehingga meningkatkan optimasi juga eksekusi yang cepat. Salah satu fitur yang paling unik pada framework ini yaitu ekstensinya, sehingga saat menggunakan Falcon, kita tidak perlu lagi belajar bahasa C. Adapun kelebihannya, sangat cepat, struktur proyeknya sangat fleksibel, clean code dan juga aman. Clean code dan juga aman. Kekurangannya membutuhkan skill pemrograman yang bagus untuk mempelajarinya. Kemudian instalasi yang cukup kompleks. Yang kedelapan ada Whale PHP. Whale PHP adalah salah satu framework PHP yang paling menjanjikan pada saat dirilis tahun 2011. Sudah mendukung FMVC dan HMVC sehingga membantu menampilkan lebih dari satu halaman sekaligus. Framework ini memiliki keamanan yang tinggi, template besar, ORM kuat, dan autentikasi sendiri. Adapun kelebihannya, antusiasme masyarakat yang tinggi, keamanan yang baik, moduler yang terintegrasi dengan ORM. Kekurangannya kurang dukungan, tidak dianjurkan untuk pemula.
Yang kesembilan ada PHPX, merupakan framework yang diperkenalkan pada tahun 2012. Tujuan dibuatnya framework ini yaitu untuk membuat situs web yang siap pakai. Adapun kelebihannya, mudah dikonfigurasi, lebih ringan dengan dukungan MongoDB. Kurangannya eksekusi kecepatannya rendah, dan komunitasnya kecil. Yang terakhir ada Slim. Framework ini digunakan untuk mengembangkan API RESTful. Terdapat banyak fitur dan komponen yang bisa membantu kita untuk mengembangkan API dengan cepat. Kemudian, adapun kelebihannya mudah dipelajari, terbaik untuk mengembangkan API, bisa digunakan untuk membangun aplikasi web yang besar ataupun kecil. Kekurangannya lemahnya dependencies to injection, kemudian membutuhkan basis yang kuat untuk menciptakan dependencies. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.